Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat formulir. Untuk membuat formulir yang sifat formulirnya itu kayak kelihatan formulir secara pengisian software atau pengisian program otomatis ya di Word itu. Nah, jadi caranya kita buat dulu dia atau kita aktifkan. Di sini nggak ada ya, nggak ada dia menu developer di sini. Jadi kita cari menu developernya untuk membuat formulirnya dari customize ribbon ya, dari customize ribbon. Caranya ambil dulu file ya, klik file. Setelah itu ambil option ya, ambil option. Setelah itu ambil customize ribbon ya, customize ribbon. Setelah itu ambil developer. Ini dicentang ya, developernya dicentang supaya nanti di bagian barisan atas muncul dia menunya, menu developernya ya. Nah, setelah dicentang baru klik OK gitu. Nah, ini udah ada nih, ini developernya. Nah, setelah itu untuk membuat untuk membuat formulirnya kita buat dulu kotak-kotaknya seperti pengisian formulir ya. Itu dari tabel ya. Nah, tabel ini teori tentang atau materi tentang tabel sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya ya. Sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya. Contohnya nomor ini saya buat ya. Data formulir siswa baru ya, siswa baru. Data formulir siswa baru. Di sini saya buat nomor ya, nomor, nama. Ini untuk titik 2 ya. Nah, berarti ini digabung aja atau dibuang satu ya. Gabung aja gini, digabung. Ini marge sel ya. Kalau menggabung beberapa sel itu menjadi satu sel, itu dibuat atau diklik dia marge sel. Tapi sebelumnya harus diblok dulu mana dia yang akan digabung ya. Kebetulan saya ngantuk ini untuk saat ini, tapi oke lah, saya akan coba buat konten satu untuk malam ini ya. Ini nama, ini satu ya, satu nama. Yang kedua ini buat aja umpamanya tempat tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir. Yang ketiga ini buat dia umpamanya jenis kelamin ya, jenis kelamin. Ini buat dia agama. Ini buat dia hobi, umpamanya hobi, atau ya hobi lah dulu ya, atau kewarganegaraan dulu, kewarganegaraan. Ini baru hobi, baru alamat. Tambahi, untuk menambahi di bawah blok aja begini ya. Ini ada dia below, insert below ya. Nah, ini asal sekolah ya, asal sekolah umpamanya gitu. 2, 3, ini 3 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, umpamanya sampai sini aja lah dulu ya, supaya kelihatan ya. Ini delete, kita delete aja ini yang selebihnya. Kita percantik. Ini kita copy ke bawah ya. Udah. Sekarang untuk penggunaan daripada developer yang tadi dalam pembuatan formulir yang sifatnya kayaknya seperti aplikasi atau otomatis pengisiannya nantinya tinggal klik-klik ya.
Itu caranya, setelah kita buat seperti ini, kotak seperti ini, maka kita ambil bagian developer ya, bagian developer. Nah, bagian developer ini untuk nama, kita klik dia pada bagian right text content control ya. Klik di sini. Setelah itu isikan properties ya. Nah, ini buat dia untuk pengisian nama ya, nama. Nah, ini buat dia content control cannot be delete, supaya dia nggak bisa di delete ya, namanya pun program gitu, namanya pun aplikasi gitu. Nah, setelah itu oke kan. Nah, sudah ada dia di situ ya, pengisiannya. Berikutnya pada kotak tempat tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir gitu ya. Nah, ini itu kita buat dulu pemisahan antara koma ya, buat pemisahan antara koma. Setelah itu klik di sini, sebelum koma isikan dia juga seperti tadi ya, seperti tadi, yaitu right text control ya, right text control. Isikan di sana properties juga, buat dia tempat ya, tempat lahir maksudnya ya, tempat lahir. Nah, baru setelah itu content control be delete. Itu jangan lupa untuk mengaktifkan itu ya. Kalau kita nggak diaktifkan itu, nanti dia bisa aja dihapus-hapus oleh orang-orang atau yang menggunakan aplikasi yang kita gunakan, yang kita buat gitu. Ini content cannot be delete gitu. Oke. Setelah di sini pemisahan antara koma, itu buat dia tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya itu berarti dia date ya. Ini date picker content control. Nah, itu. Nah, setelah itu properties ya, properties. Nah, ketikkanlah di sana tanggal lahir ya, tanggal lahir ya. Ini tanggal lahir. Baru berikutnya content be delete juga, jangan lupa aktifkan itu. Berikutnya pada bagian ini pilihan, itu tinggal kita pilih aja jenis daripada tanggal yang akan kita masukkan. Pilihan tanggal yang akan kita masukkan ya. Saya akan memilih contohnya ini seperti ini, day, month dan year gitu. Berarti hari, bulan, dan tahun gitu ya. Nah, sudah pas seperti ini posisinya, nah, baru klik OK gitu. Nah, baru setelah itu pada jenis kelamin, pada bagian jenis kelamin itu kita pilih juga seperti tadi, letakkan posisinya di situ. Itu pada bagian jenis kelamin kita klik dia bagian boleh ini, sebenarnya boleh ini combo text control, boleh juga yang ini. Nah, combo down list control ini sebenarnya tidak jadi masalah, itu tergantung daripada mana hak paten yang akan kita buat gitu. Nah, sekarang saya ambil dulu ini ya, combo box content control. Nah, setelah itu ambil dia properties. Nah, ambil properties. Tadi saya buat di sini jenis kelamin ya. Ini jenis kelamin ya. Ini jenis kelamin. Nah, setelah itu klik dia control cannot be delete. Tapi kita isikan dia apa jenis kelaminnya. Contohnya ini laki-laki 1 ya, laki-laki. Nah, oke kan. ADD lagi. Ini perempuan gitu. Oke kan lagi. Nah, tinggal karena jenis kelamin itu cuma 2 kan begitu, nggak mungkin banyak-banyak. Nah, makanya jarang, dan juga biasanya kalau dia pilihan formulir itu kan cuma 2 jenis kelamin doang, laki-laki atau perempuan gitu. Setelah itu klik OK gitu ya. Baru setelah itu agama pilih lagi di sini seperti tadi ya. Di sini juga bisa ini, baru tinggal kontrol aja. Ini tinggal sama aja seperti itu, seperti tadi ya. Nah, sama aja. Nah, saya buat di sini. Nah, saya ulang ya. Ini boleh, ini juga boleh ya. Nah, cuman ini bisa di list, bisa diganti maksudnya. Kalau ini enggak gitu. Nah, itu ya. Nah, kalau ini bisa diganti, kalau ini enggak bisa diganti gitu. Nah, berarti coba saya praktekkan yang ini ya. Klik ini, agama, tinggal mengisi agama gitu. Properties ya, properties. Nah, jangan lupa di properties dia. Nah, agama. Nah, berikutnya ADD ya, ADD.
itu agamanya apa. Umpamanya agamanya satu, Islam ya, Islam. Oke. ADD lagi, ini umpamanya satu lagi agamanya Kristen gitu ya. Oke kan? ADD lagi Buddha ya. Nah, ADD lagi umpamanya apalagi agama yang biasa ya, agama Kristen, Islam, Kristen, Buddha, Katolik, umpamanya ya, Katolik. Nah, umpamanya ada pilihan 4 ada dulu, umpamanya kita buat ya, ada 4. Baru jangan lupa ini control cannot be delete ya, baru klik OK. Nah, udah, ini sudah tadi kita buat jenis kelamin, di sini tempat lahir, di sini pengisian tanggal, di sini untuk pengisian nama ya. Sedangkan kewarganegaraan ada 2. Nah, berarti kita isikan lagi. Ingat, posisi penggunaannya ini dia kuncinya dalam membuat formulir dasar ya. Formulir dasar tanpa menggunakan Visual Basic. Nah, tanpa menggunakan rumus Visual Basic. Kalau Visual Basic nanti lain waktu akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kalau ini hanya sebatas untuk membuat aplikasi ya, formulir yang bentuknya aplikasi formulir dasar ya. Nah, berikutnya kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu sama seperti tadi ya. Ini tinggal klik aja dia, klik. Nah, saya klik dia kewarganegaraan ada 2 ya. Setelah diklik dia ambil properties, kewarganegaraan. Nah, itu ya. Kewarganegaraan ADD, ada warga negara Indonesia, WNI. Oke kan? Ada WNA ya, WNA itu oke kan? Oke, berarti hobi juga kita isikan lagi dia hobi ya. Hobinya kita isi lagi. Ini jatuh pula dia tadi apa ya? Bagian hobi, ntar ya, saya rapiin dulu sedikit ini ya. Di bagian hobi, jatuh lagi. Ini nggak bersahabat ini apa ini. Maaf ya sebelumnya pemirsa ya. Ini biasa ini. Setelah itu pada bagian hobi juga itu biasanya kan ada beberapa hobi. Ada hobinya jalan-jalan, traveling, ada hobinya cooking, ada hobinya swimming, macam-macam hobi orang kan begitu dia. Sekarang saya ambil umpamanya seperti tadi juga ya. Klik di sini atau klik di sini nggak jadi masalah. Saya klik di sini umpamanya supaya bisa dia diisi tambahan kalau ada tambahan hobi yang nggak dia suka ya. Sekarang saya pilih aja di sini bebas, yang mana aja deh. Sekarang ini, klik ini hobi ya, hobi. Konten be delete ADD, ini jalan-jalan, jalan-jalan. Oke Kak, ADD lagi, cooking ya, memasak. ADD lagi. Ini kalau salah penulisnya cookingnya mohon maaf ya, karena mungkin saya yang salah bahasa Inggrisnya atau gimana, kurang ingat sayanya, kira-kira gitu. Cooking atau traveling ya, traveling. ADD lagi, traveling. Baru apalagi kira-kira hobinya, hobi umpamanya football ya, football atau volleyball. Atau lagi volleyball, tinggal pilih aja dia nanti ya. Baru setelah itu oke kan, oke gitu. Ini tinggal nanti akan keluar di sini pilihan gitu. Tinggal dipilih aja, plug gitu. Kan bebas aja dia, choose item gitu. Cuman kadang dalam pilihan seperti ini, kadang dia nggak ada tersaji ya. Tapi keinginan kita gitu. Kalau nggak tersaji ya udah ketikin aja. Contohnya dia main tenis, kan bisa aja ketikin aja gitu. Cuman yang disarankan sesuai dengan yang ada di aplikasi ya, yang udah kita buat gitu. Sekarang alamat juga, alamat sama seperti tadi ya, ini buat dia. Kalau alamat kayaknya itu langsung aja, jangan dari choice ya. Dari choice itu berarti kayaknya ada pilihan alamat dong, jangan. Berarti dari
sini. Ini yang agak besar ya, yang agak panjang dalam pengisiannya. Kalau ini yang agak pendek, yang ini yang agak panjang. Ini kita ambil alamat, umpamanya properties, berarti alamat gitu ya. Konten be delete, oke kan. Asal sekolah juga buat yang ini properties, asal sekolah, konten be delete, oke kan. Oke, setelah jadi seperti ini formulir yang kita masukkan, setelah jadi baru kita percantik. Umpamanya kalau mempercantik formulir kan udah gampang seperti biasa. Berarti blok aja begini kan, begitu. Warnai fillnya, kan itu. Warna apapun kita buat kan bebas aja lah itu ya. Ini buat dia jaraknya. Kalau mengatur jarak per ini tinggal blok-blok dia ya, blok table properties, ambil row, ambil ini, buat dia umpamanya 1 atau berapa lah dia, sesuai dengan kehendak lah ya. Jarak antara ini maksudnya, jarak antara per barisnya gitu ya. Jarak antara per barisnya. Itu bebas kita milih yang mana, tergantung daripada pilihan ya. Itu. Ini geser lagi supaya dia ke sini ya. Ini. Oke. Saya rasa untuk saat ini saya harap cukup untuk membuat formulir yang bentuknya aplikasi ya, yang bentuknya sifatnya aplikasi yang bisa diisi secara otomatis gitu. Contohnya kalau kita close ya, kita simpan ya. Kalau udah seperti ini finishing ya, di finishing close. Ini save as ya, save as. Untuk membuat tombol save as di bawah, di sini di bawah ini, untuk membuat tombol save as di sini ya, di sini. Jadi sama seperti tadi ya, developer, ambil yang ini gitu, ambil yang ini, ambil ini, command button aktif ya. Itu command button aktif. Setelah itu kan udah aktif tuh dia. Baru setelah itu diklik ini 2 kali, plok-plok gitu. Ini tinggal kita isi daripada pengisian daripada Visual Basic for Application. Tapi untuk pengisian ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya, karena ini banyak kode-kodenya, nanti akan saya jelaskan. Intinya caranya untuk membuat aplikasi seperti ini sudah bisa ya, sudah bisa. Tinggal ini diklik kanan. Tadi setelah diambil ini ya, setelah diambil ini, ambil ini tadi, ambil klik kanan ini, ambil properties ya, properties. Ini properties. Pada bagian command button itu diganti dia, ganti captionnya, jangan command button, buat aja dia simpan gitu. Itu bisa aja kita buat ya, simpan. Simpan, baru close. Jadi jadilah dia aplikasi yang kita bangun gitu. Tinggal klik-klik aja nanti ini. Jadi aplikasi yang kita bangun. Baru setelah itu simpan dia dokumennya ya, simpan, save as dokumen. Setelah di save as dokumen, kita ulang ya. Kita ya simpan. Saya buat umpamanya ini disimpan di desktop ya, desktop. Ini aplikasi data pengisian formulir siswa baru, data pengisian formulir siswa baru. Saya simpan umpamanya, save ya. Setelah di save, saya close dia. Saya close, exit ya. Yes kan ya. Ini minta dia PBA projectnya diminta, cuman saya nggak ngisi tadinya karena nanti lain waktu aja saya jelaskan bagaimana cara untuk mengisi PBA project itu ya. Soalnya banyak, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut itu. Cuman ya untuk kali ini saya akan menjelaskan yang teori-teori dasar dulu seperti ini ya. Setelah itu klik save, save ya. Setelah save baru tutup dia, exit ya, tutup atau close. Udah. Sekarang kita buka lagi dokumennya, kita buka lagi dokumennya. Saya close ini ya. Saya close. Do you want to remove access? Cancel ya.
close ya, oke kan aja. Setelah di close, saya close semua ya. Sekarang formulirnya sudah jadi yang ini. Ini dia, inilah formulirnya yang sudah saya simpan tadi di desktop. Sekarang saya coba buka gitu, coba buka, klik. Saya coba buka formulir yang sudah saya bangun ya, sudah saya bangun bentuknya jadi bentuk aplikasi dia. Setelah itu baru tinggal hanya kita mengisi. Contohnya di sini ya, namanya apa, Polan umpamanya gitu. Nama si Poltak gitu ya, nama si Poltak. NIP-nya berapa umpamanya. NIP-nya bukan ini kayaknya tadi. Ini formulir yang sebelum-sebelumnya ini ya. Jangan yang ini. Tadi ada saya buat formulir data pengisian kayaknya kalau nggak salah ya. Mana sih tadi ya? Ini aplikasi nih. Ini aplikasi data pengisian formulir siswa baru. Buka ya. Setelah saya buka ini ya, tinggal ngisi itu namanya apa umpamanya gitu, namanya Poltak, tempat tanggal lahirnya apa, tempatnya Medan. Tanggal lahirnya mana, tinggal isi aja di sini tanggal lahirnya, kan ada langsung dia kotaknya pengisiannya gini, karena dia udah sifatnya bentuknya aplikasi. Contohnya aplikasi, kita pilih tanggalnya umpamanya tahun, tanggal pilih umpamanya, pilih aja di sini. Contohnya saya milih ini umpamanya tanggal sekian gitu. Sedangkan di sini jenis kelamin juga tinggal pilih jenis kelamin laki-laki gitu. Sedangkan agama tinggal pilih agama Islam umpamanya gitu. Sedangkan di sini kewarganegaraan WNI. Hobi itemnya itu hobinya ya traveling. Alamat berarti alamat kan harus diketik tuh, nggak bentuk pilihan seperti ini. Beginilah caranya untuk membuat aplikasi dasar. Setelah itu, ini ada tombol simpan gitu, ada tombol simpan di sini. Kalau kita klik ini, dia akan otomatis tersimpan. Itu, ya. Gitulah caranya untuk membuat formulir dasar dari aplikasi developer gitu. Jadi jika ada nantinya, ya dalam arti di sekolah-sekolah atau di mana ya, yang butuh untuk formulir data untuk orang yang bisa dibuat sebagai dalam bentuk aplikasi di Word ya. Ini Word ini. Ini caranya seperti yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk pemirsa ya, untuk sahabat-sahabat sekalian yang di sana ya, yang selaku melihat nantinya akan video YouTube saya ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Dan satu lagi, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe yang namanya pun YouTube ini, bagaimanapun nantinya, supaya dia bisa terus sebagai penyemangat bagi admin ya, bagi admin untuk mengupload YouTube selanjutnya ya. Begitu kira-kira.